Sebuah rencana yang tampak sempurna di atas kertas seringkali berantakan ketika dijalankan. Berbagai hal tidak terduga, kesalahan kecil, dan keputusan emosional kerap menjadi penyebab kegagalannya. Begitulah kisah tragis seorang imigran asal Irak bernama Syahraban yang dibutakan oleh dendam terhadap mantan suaminya hingga kehilangan kendali dan jati dirinya. Ironisnya, satu-satunya korban dalam kisah ini justru adalah seorang gadis muda tidak bersalah yang mempercayainya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Syahraban lahir pada 30 April 1999 di sebuah desa kecil di Irak. Saat berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Jerman dan menetap di kota Ingolstadt. Orang tuanya yang religius berusaha menanamkan nilai-nilai tradisional, tetapi Syahraban tumbuh di lingkungan yang jauh berbeda. Ia cepat menyerap budaya barat, keras kepala, mandiri, dan menolak tunduk pada aturan lama. Sejak remaja, ia bercita-cita menjadi penata rias dan influencer kecantikan. Ia rajin menonton tutorial make up dan menghabiskan uang sakunya untuk kosmetik, yakin suatu hari akan membuka studio kecantikannya sendiri. Namun ambisinya sering diiringi dengan sifat manipulatif dan emosional. Ia pandai berpura-pura menjadi korban untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Saat berusia 15 tahun, ia bertemu Ruan, pemuda Irak berusia 17 tahun yang juga dibesarkan di Jerman. Mereka jatuh cinta diam-diam karena tahu keluarga mereka tidak akan menyetujui hubungan itu. Tapi rahasia mereka terbongkar saat sepupu Syahraban melihat mereka dan mencoba memerasnya dengan cara tidak pantas. Syahraban menolak dan sepupunya melaporkan semuanya pada orang tuanya. Sejak itu, ia melawan larangan keluarga dan tetap berhubungan dengan Ruan. Begitu berusia 18 tahun, ia menikah dengan Ruan dan memutus hubungan dengan keluarganya selama setahun. Bersama-sama mereka membuka salon kecil. Usaha mereka berkembang pesat dan hidup terlihat menjanjikan. Hingga sifat asli Syahraban mulai muncul. Ia mudah cemburu, meledak-ledak, dan tak bisa mengendalikan emosi. Pertengkaran mereka makin sering, bahkan di tempat umum. Pernah suatu kali ia marah besar di kafe hingga melempar makanan dan membuat mereka diusir dari tempat itu. Nama mereka jadi bahan gosip di lingkungan sekitar, tetapi Syahraban tidak peduli. Pertengkaran pasangan itu semakin parah dan bahkan mulai berujung kekerasan fisik. Meski begitu, mereka tidak membicarakan perceraian, seolah-olah sama-sama pasrah. Saat pandemi melanda pada tahun 2020, keduanya terpaksa menghabiskan waktu bersama di rumah. Aneh tapi nyata, kedekatan itu sempat memperbaiki hubungan mereka. Pada tahun 2021, Syahraban membeli Mercedes-Benz hitam baru, simbol kebebasan yang membuatnya merasa berkuasa. Namun kebebasan itu justru menyeretnya ke dunia malam. Ia mulai sering ke klub dan berkenalan dengan banyak pria. Salah satunya bernama Jacob, yang kemudian menjadi kekasih barunya. Meski berselingkuh terang-terangan, Syahraban tetap curiga pada suaminya, sering memeriksa ponselnya dan menuduhnya selingkuh. Hubungan Syahraban dengan Jacob makin intens sampai akhirnya ia hamil. Tanpa ragu, Syahraban mengatakan pada Ruan bahwa ia mengandung anak Jacob dan akan meninggalkannya. Ruan merasa hancur, tapi yang mengejutkan, Jacob justru menolak tanggung jawab. Ia tidak siap menjadi ayah dan menolak menikah. Dalam keputusasaan, keluarga Ruan mendesaknya untuk menggugurkan kandungan, dan Syahraban akhirnya menuruti. Semua orang tahu pernikahan mereka telah hancur, tapi keduanya belum juga mengakhirinya secara resmi. Mereka masih tinggal serumah meski ketegangan di antara keduanya makin tak tertahankan. Syahraban menyimpan kebencian mendalam bukan hanya terhadap suaminya, tetapi juga keluarganya, terutama setelah mereka memaksanya menggugurkan kandungan. Suatu hari, dalam ledakan emosi, ia menerobos rumah kakak Ruan dan menyerang pasangan itu dengan alat setrum, menimbulkan kekacauan dan menakuti anak-anak mereka. Itu menjadi titik balik yang tidak bisa diabaikan. Setelah beberapa insiden serupa yang berujung kekerasan, Ruan akhirnya menempuh jalur hukum.
Ia menggugat cerai dan mendapatkan surat perintah pengadilan agar Syahraban tidak mendekatinya maupun keluarganya. Namun masih ada persoalan bisnis salon yang mereka dirikan bersama, yang secara hukum terdaftar atas nama Ruan. Ia menolak menyerahkannya dan keputusan akhirnya diserahkan ke pengadilan. Keluarga dan teman-teman berpihak pada Ruan, membuat Syahraban semakin terisolasi dan pahit. Ia pindah ke apartemen sewaan, menarik diri dari pergaulan, dan mulai menyusun rencana balas dendam yang berbahaya. Dalam pikirannya, satu-satunya cara membalas adalah dengan memalsukan kematiannya sendiri dan menjebak mantan suaminya agar dipenjara. Ia akan lenyap, bebas dari semuanya. Untuk mewujudkan rencana itu, ia butuh seseorang, gadis muda yang mirip dengannya. Gagasan gila itu justru ia jalankan dengan tekad menakutkan. Ia menelusuri media sosial, memeriksa satu profil ke profil lain, mengumpulkan informasi dan menyeleksi target potensial. Hingga akhirnya ia menemukan sosok yang sempurna. Seorang wanita bernama Khadijah, beauty blogger berusia 23 tahun. Seperti Syahraban, Khadijah juga imigran, berasal dari Algeria dan hidup di Jerman. Meski hidupnya sulit, Khadijah tetap optimis dan bercita-cita masuk dunia hiburan, menjadi aktris atau tampil di televisi. Ia sering ikut audisi dan casting, dan disitulah Syahraban melihat celah sempurna untuk menjebaknya. Syahraban menciptakan akun palsu sebagai agen pencari bakat. Profilnya tampak meyakinkan, lengkap dengan postingan tentang dunia casting. Pada Juni 2022, ia menghubungi Khadijah dan mengaku sebagai direktur casting untuk video musik seorang rapper terkenal. Khadijah sangat senang dan langsung setuju. Namun saat ia mencoba mengkonfirmasi pada pihak artis, ternyata tidak ada proyek semacam itu. Ia sadar telah ditipu dan segera memblokir akun palsu tersebut. Kegagalan itu membuat Syahraban menyusun rencana baru yang lebih rapi. 2 bulan kemudian, ia menciptakan identitas palsu lain, kali ini sebagai pemilik salon kecantikan baru. Ia kembali menghubungi Khadijah, menawarkan perawatan gratis untuk promosi pembukaan salon. Hanya meminta izin untuk merekam prosesnya. Tawaran itu tampak wajar dan Khadijah pun setuju. Syahraban berjanji akan menjemput dan mengantarnya pulang karena lokasi salon cukup jauh. Ia bahkan meniru gaya rambut dan warna rambut Khadijah agar terlihat sama persis. Sebulan sebelum pertemuan, ia pulang ke rumah orang tuanya, berpura-pura menyesal dan ingin berdamai. Orang tuanya yang tidak curiga menerimanya kembali. Dalam rencananya, orang tuanya lah yang nanti akan menemukan jasadnya dan salah mengira korban itu sebagai Syahraban. Pertemuan dijadwalkan pada 16 Agustus 2022. Syahraban meminta Khadijah mengenakan gaun biru tua seperti yang ia lihat di foto media sosialnya. Dan ia sendiri memakai gaun yang sama di depan keluarganya pada hari itu, agar mereka mengingat jelas. Ia berpura-pura gugup dan mengatakan akan menemui Ruan untuk membahas bisnis mereka di luar pengadilan. Sekitar pukul 5 sore, ia pergi dengan Mercedes hitam miliknya. Saat malam tiba dan Syahraban tak kunjung pulang, keluarganya mulai khawatir. Panggilan telepon ke ponselnya tidak terjawab. Mereka memutuskan mencarinya ke arah rumah mantan menantunya, hingga menemukan mobil Mercedesnya terparkir di pinggir jalan. Melalui kaca gelap, mereka melihat sosok tubuh tidak bergerak di kursi belakang. Panik, mereka langsung memanggil polisi. Ketika petugas tiba dan membuka mobil, pemandangan di dalamnya mengerikan. Seorang perempuan muda tergeletak di kursi belakang, bersimbah darah. Lebih dari 50 luka tusuk ditemukan di wajah, leher, dan dada. Bukti pembunuhan brutal yang jelas dilakukan dengan niat membunuh. Wajah korban rusak parah. Namun orang tua Syahraban yakin itu putri mereka. Ia memakai gaun biru yang sama dan tas berisi kartu identitas Syahraban ditemukan di dekat tubuhnya. Di pergelangan tangannya masih melingkar gelang yang biasa ia kenakan. Berita tentang kejahatan mengerikan itu langsung menyebar ke seluruh kota, terutama karena mobilnya ditemukan di area tempat Syahraban pernah tinggal bersama mantan suaminya. Secara alami, kecurigaan langsung mengarah padanya.
Orang tua Syahraban mengatakan kepada polisi bahwa putri mereka pergi menemui sang mantan untuk membahas urusan bisnis, namun tidak pernah kembali. Kini mobilnya ditemukan dengan sesosok tubuh di dalamnya. Polisi segera bergerak untuk menahan Ruan, tetapi saat tiba di rumahnya, pria itu sudah lenyap tanpa jejak, membuatnya semakin terlihat mencurigakan. Hubungan mereka memang berakhir buruk, penuh pertengkaran bisnis dan kebencian. Ia punya motif, dan kini tampak punya alasan untuk melarikan diri. Namun ada hal yang terasa janggal. Meski keluarga yakin itu Syahraban, polisi masih ragu. Korban memang ditemukan di mobil miliknya, memakai pakaiannya, dan membawa identitasnya. Tapi wajah korban rusak parah, seolah sengaja dihancurkan untuk menyulitkan identifikasi. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Samira melapor ke polisi karena sahabat sekaligus rekan kerjanya, Khadijah, menghilang sejak malam sebelumnya. Ketika penyelidikan dimulai, polisi terkejut melihat betapa miripnya wajah Khadijah dengan Syahraban, hampir seperti kembar. Hasil tes DNA menegaskan dugaan mereka. Tubuh yang ditemukan di mobil bukan milik Syahraban, melainkan milik Khadijah, seorang pelayan restoran yang hilang. Tak lama kemudian muncul bukti baru. Seseorang telah memposting iklan online mencari orang yang bersedia melakukan serangan dengan bayaran 30.000 euro, sekitar 510 juta rupiah. Jejak digital itu mengarah langsung ke Syahraban dan pacar barunya, Sekwir. Awalnya mereka berusaha mencari orang lain untuk melakukannya, tapi akhirnya memutuskan melaksanakannya sendiri. Rencananya sederhana, menciptakan kejahatan berdarah, menuduh mantan suaminya sebagai pelaku dan mengirimnya ke penjara. Tapi mereka tidak berpikir jauh ke depan. Hanya 2 hari setelah kejadian, Syahraban tertangkap di sebuah kafe karena dikenali pengunjung. Ia segera menyerahkan lokasi Sekwir, mencoba menyalahkannya. Pasangan yang sebelumnya bekerja sama, kini saling menjatuhkan. Saat diinterogasi, rencana mereka tampak penuh celah. Jika kematian palsu Syahraban berhasil dan mantan suaminya dipenjara, lalu apa langkah selanjutnya? Bagaimana ia akan mendapatkan identitas baru? Dengan kasus yang ramai diberitakan di seluruh Jerman, ia tidak mungkin bersembunyi dimanapun. Kondisi finansial mereka pun buruk. Uang yang tersisa hanyalah uang pribadi Syahraban yang diambil dari rekeningnya sebelum aksi itu. Mereka meninggalkan mobil berisi tubuh Khadijah untuk memperkuat kebohongan, tapi lupa satu hal penting. Jika Syahraban dianggap meninggal, ia otomatis kehilangan hak hukum atas bisnis yang dulu ia miliki bersama Ruan. Selain itu, penyidik tentu saja bisa memverifikasi identitas korban lewat DNA dan catatan gigi. Setelah ditangkap, hubungan keduanya langsung runtuh. Sekwir menuduh Syahraban sebagai otak utama, sementara Syahraban menyalahkan Sekwir dan mengaku mundur di detik terakhir. Menurut keterangan penyidik, pada hari kejadian, pasangan itu datang ke rumah Khadijah dengan mobil Mercedes hitam. Syahraban berpura-pura sebagai pemilik salon dan Sekwir sebagai sopir pribadinya. Khadijah terkejut melihat betapa miripnya mereka berdua, bahkan berpakaian serupa. Saat diajak masuk ke mobil, mereka berpura-pura terburu-buru dan mengambil jalan pintas ke area sepi. Di sana, Sekwir berpura-pura ban mobil bocor, lalu menyerang Khadijah dengan pisau, menusuk dada, leher, dan wajahnya hingga tak lagi bisa dikenali. Mereka lalu meninggalkan tubuh korban di mobil dekat rumah Ruan, berharap semua orang percaya bahwa korban adalah Syahraban. Setelah itu, keduanya bersembunyi di hotel dan hidup seperti biasa, seolah tidak terjadi apapun. Tapi kepura-puraan itu tidak bertahan lama. Ruan, yang sempat menghilang lebih dari setahun, akhirnya muncul dan mengaku masih takut. Bahkan setelah dibersihkan dari tuduhan, karena yakin Syahraban bisa saja menyakitinya lagi dari balik jeruji. Kekhawatirannya terbukti beralasan. Dari dalam penjara, Syahraban dan Sekwir dilaporkan mencoba menyewa orang untuk menyerang saksi melalui jaringan narapidana. Untungnya, rencana itu gagal. Dalam persidangan, mereka saling menyalahkan tanpa rasa penyesalan. Seorang saksi bernama Alan
bersaksi bahwa ia sempat menanggapi iklan online itu dan menerima uang muka 5.000 euro, sekitar 85 juta rupiah, namun kabur begitu saja dengan uang itu. Setelah kejadian itu, akhirnya Syahraban dan Sekwir memutuskan melakukannya sendiri. Bagi penyidik, kasus ini tidak masuk akal. Motif Syahraban jelas, balas dendam terhadap mantan suaminya. Namun setelah kematian palsunya berhasil, ia sama sekali tidak punya rencana jangka panjang untuk hidup atau bersembunyi. Ia tetap tinggal di kota yang sama, menjalani rutinitas biasa, dan tidak memikirkan bagaimana ia akan bertahan secara finansial. Pengacara pembelanya berargumen bahwa rencananya begitu kacau hingga mustahil dilakukan tanpa dorongan Sekwir. Namun pengadilan tidak percaya. Pada Desember 2024, Syahraban dan Sekwir dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana kejam dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada akhirnya, rencana licik Syahraban runtuh oleh kebodohannya sendiri. Ia ingin memalsukan kematian untuk menghancurkan orang lain, namun justru mengubur dirinya hidup-hidup dalam penyesalan dan aib abadi. Wajah Khadijah, gadis muda yang hanya mengejar mimpi sederhana, menjadi saksi bisu dari ambisi yang berubah menjadi kegilaan. Tidak ada kemenangan, tidak ada pembalasan, hanya dua jiwa hancur yang saling menyeret ke jurang gelap tanpa akhir. Dan di balik jeruji besi, Syahraban kini harus hidup setiap hari dengan beban paling berat, menyadari bahwa kebohongan yang ia ciptakan telah menelan nyawanya sendiri. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.